Oke, halo teman-teman. Halo, assalamualaikum. Boleh ngambil ini kalau prasyaratnya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo mulai doa yuk. Merdeka ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah. Allahumma sholli ala Kembalikan berarti dikembalikan ya sari sayyidina Betul itu tenang betul. Merasa gini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabil ilmi wa zayyinna bil akhlaqi sadiqati ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan waj'alna min ibadikas salihin rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu sekarang walaupun nanti mungkin nggak lama. Ini udah tadi udah ditonton ya. Tadi sudah ditonton ini apa? Video yang saya share di ini ya. Itu hanya contoh teman-teman untuk nanti kalau kalian belajar TOEFL itu contohnya kayak gitu. Dan di YouTube banyak banget. Makanya saya bilang sebenarnya untuk setelah UTS itu tidak ada pembelajaran yang terlalu susah. Dalam artian tidak terlalu perlu saya bahasa kasarnya nggak terlalu perlu saya. Karena memang source-nya banyak banget dan once kalian mau belajar aja itu kalian pasti bisa gitu kan. So it's literally easy for students who have a very good experience in joining TOEFL. And because you are a student in FEB Unisma, I think you have experienced at least TOEFL in the beginning of your semester in IDD, and can be implemented in this semester. Oke, nah ini juga menjadi target kita. Bagaimana nih TOEFL kalian bagus ya? Kalau bisa like above 550. Kenapa? Karena nanti kalian kalau misalkan punya bagus, a lot of chance ya yang bisa kalian ambil. Salah satunya misalkan di tahun ini ya, Kementerian Pendidikan Ristek ya, itu menawarkan beasiswa bagi mahasiswa untuk offline ke negara tujuan, ya, dimanapun itu, di seluruh dunia, itu dibiayai oleh negara total selama 1 semester. Ya, jadi untuk program kampus mengajar, ya kemampuan bahasa Inggris, asalkan pintar bahasa Inggris saja, itu chance kalian akan berkali lipat lebih besar. Gitu. So, jadi artinya kalian bisa kuliah. Nih misalkan kalian kuliah di Unisma, ya kita nggak bisa bohong atau menutupi ya. Kalau mungkin most of you itu dulunya pernah ikut SBMPTN yang dalam maunya masuk di kampus negeri, tapi mungkin nggak lolos. But don't worry gitu kan. Kalau kalian bahasa Inggrisnya bagus, nanti malah kalian berkesempatan bisa lebih keren dari teman-teman kalian yang masuk di kampus-kampus negeri. Tapi kalian bisa lolos di misalkan di Amerika, lolos di Jepang, lolos di Australia, di Eropa, dan beberapa kampus bahkan dekat-dekat di sini yang keren-keren, misalkan di Singapura ada NTU, ada NUS gitu kan. Nah, atau di Malaysia ada University of Malaya, Malaysia itu masuk jajaran tinggi kampus terbaik di
secara internasional gitu di dunia. Nah, jadi teman-teman masih have this kind of chance gitu. Yang kuncinya ya, bisa bahasa Inggris itu. Oke, well, langsung saja saya evaluate karena memang materinya sudah saya sampaikan tadi ke kalian. Nah, now it's time to discuss. Untuk listening, susahnya apa? Langsung aja kita ke case-nya aja langsung. Susahnya listening apa? Oke teman-teman, listening susahnya apa? Halo? Halo teman-teman? Halo? Coba kameranya di-on-kan ya. Oke. Oke. Oke teman-teman, tadi video listeningnya sudah ditonton? Nah, itu yang untuk kita jadi Oke teman-teman ya, silakan kameranya di-on-kan, saya tungguin. Ya. Okay, it's maybe the last meeting of us ya. It probably will be the last meeting ya. Ini kemungkinan jadi last meeting kita, jadi silakan di-on-kan kameranya. Yang kita diskusi in total ya dari awal hingga akhir, karena ini relate dengan materi dan next juga kalian ujiannya nanti kan TOEFL. Nah, nanti UAS kalian nanti soal-soal TOEFL. Walaupun memang tidak akan sebanyak TOEFL, tetapi ujiannya akan dalam bentuk TOEFL online nanti. Oke. Oke, good. Untuk soal listening, memang sudah beberapa tips yang saya share juga di sebelumnya. Oke, dan saya juga share tadi video, beberapa video. Adakah yang ingin kalian tanyakan dengan listening? Mungkin kesusahannya selama ini, tantangannya selama ini apa aja? Silakan nanti saya akan saya kasih tips trik yang mungkin bisa jadi belum kalian pernah tahu gitu. Oke. Oke, adakah yang ditanyakan? Atau bisa semua udah? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, untuk itu structure, kalau gitu structure, adakah pertanyaan untuk structure? Ya, teman-teman. Oke, langsung saya tunjuk aja mungkin ya, biar kayaknya nggak bisa ngomong kalau nggak saya tunjuk. Oke. Di sini yang belum on aja saya minta. Oke. Amir Hasan. Halo. Iya, Pak. Oke, Mir, gimana? Untuk listening? Sudah bisa? Gimana, Pak? Oke, listeningnya gimana, Mir? Ini mau ngomong bahasa Inggris ini kelakep-kelakep, Pak. Ya. Nggak, kan listening nggak harus ngomong bahasa Inggris toh. Ngomong bahasa Inggris ini kelakep.
Enggak, untuk listening ya, saya nggak minta speakingnya, kamu nggak harus ngomong. Kan saya kasih video tadi, ada beberapa video itu, ada part listening, ada part structure, ada part reading juga. Nah, adakah mungkin pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya, apa yang sudah kamu pelajari? Oke, Apa ya Pak ya tadi ya Pak ya? gimana? Waduh, apa yang dipelajari tadi? Tadi yang lihatnya itu mana ya Pak ya? Gimana? Oh ya Pak tadi ya Pak ya? Pak bentar Pak. Gimana? Belum ditonton. Sudah tapi saya skip dulu Pak. Skip. Akhirnya nggak paham apa-apa. Cepat. Cepat. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kira-kira ada kesulitan di part listening, structure sama reading? Apa bisa semua? Halo? Gimana? Masih bingung? Iya Pak. Masih bingung, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, kalau masih bingung, nggak apa-apa, coba yang Habis lain. ini Pak, ganti yang lain Pak. Habis ini kalau ingat tak tanya Pak. Oke, coba yang cewek udah. Masih kita coba yang, oke, coba yang cowok ya. Oke. Yang cowok udah, tinggal kita coba. Firnandia. Halo. Iya, Pak. Oke. Halo. Tadi udah belajar ya? Belum selesai, Pak, tapi. Selesai. Oke, apa yang kamu pelajari at least? Ya, at least yang kamu pelajari tadi? Saya tahunya lah. Atau masalah apa yang kamu pelajari, apa yang kamu hadapin tadi? Oke, untuk materinya kan sudah lengkap. Saya buat di YouTube, saya share juga beberapa opsi materi lain. Ya, sehingga saya kira harusnya tidak ada masalah lagi. Gimana? Masih bingung? Oke. Belum Waduh. terlalu paham, Pak. Ya, nggak apa diulang lagi nanti ya. Kayak gini teman-teman ya. Iya. Ini karena ini juga sudah di LSC kita udah mau ada di akhir ya, di akhir dari semester. Dan untuk setelah UTS, otomatis kita fokusnya kebetulan memang kita akan fokus ke TOEFL ya. Maka mau tidak mau teman-teman harus bisa TOEFL, dan karena juga nanti UASnya pakai TOEFL. Oke. Nah, so apa yang akan terjadi kalau kalian tidak persiapan, ya otomatis nanti ya kemungkinan besar nilainya jeblok dan harus mengulang gitu kan. Nah, harapannya itu tidak terjadi sih, teman-teman.
Oke, selain itu juga kan saya bilang tadi bahwa ada banyak sekali kesempatan yang bisa diambil dengan kalian bisa TOEFL gitu kan. Banyak banget kesempatan ke depannya, baik internasional program ataupun mungkin kalian ikut kampus mengajar dan lain-lain. Okay, so I think I have to tell you about some tips and tricks yang mungkin additional. Oke, teman-teman, untuk misalkan listening itu kita tidak bisa gampang mencerna apa yang kita dengar tanpa kita sering mendengarkan bahasa tersebutnya, atau dalam bahasa Inggris we call it target language. Nah, dalam membiasakan target language itu, nah kalian harus setiap hari, nggak bisa hanya kayak once a week ya. You cannot master listening or other skills just doing only once a week. Itu nggak bisa ya, seminggu sekali doang itu nggak bisa. This is like impossible. Nah, except ya, unless you are so genius ya, mungkin sekali dengar langsung hafal semuanya, oke. And it is acceptable that that you can master a lesson only once a week. But karena kita like most of us are normal, maka pastikan setiap hari. Maka setiap hari kalian wajib entah lagu, entah YouTube, entah film, sekali sehari minimal sekali. Dalam durasi at least like 15 minutes. Ya bahkan sampai saat ini juga every day I listen to English voice ya or videos. Voice or videos at least ya once ya. Minimal satu gitu. Minimal satu saya dengerin bahasa Inggris. Why? Karena itu untuk namanya maintain our skills ya. Kalau untuk denger berarti listening skills. Itu untuk maintain. Nah, awal-awal kalian nggak apa-apa, nggak nangkap semuanya gitu. That's okay. You have to just keep moving gitu kan. Mungkin bagi teman-teman yang cowok nih yang suka bola, or sometimes like girls like balls too ya, like soccer. Mungkin kalian juga bisa bisa dengerin siaran-siaran bola itu juga kan mostly berbahasa Inggris. Nah, kalian make sure itu paham gitu. Make sure kalian paham. Nah, dulu saya juga ada kesusahan untuk paham apa itu, misalkan di penyiar bolanya ngomong apa sih gitu kan, ketika nonton like Euro Champion atau ya bola-bola atau Liga Inggris dan sebagainya lah, bola-bola yang itu berbahasa Inggris. Tapi lama-lama karena kita sering dan niat untuk mau paham, nah itu kita bisa keep up dengan apa yang dia bicarakan. Oke, itu ya teman-teman. At least misalkan you want to listen to the songs. Kalian mungkin suka musik, ya, anak musik banget misalkan. But make sure jangan hanya denger yang bangun-bangun doang gitu kan. Pokoknya enak, no gitu. Kalian nggak bisa dapat faedahnya gitu kan. Advantage-nya nggak bakal dapat kalau kalian hanya bangun-bangun menikmati musiknya aja, but not enjoying the meaning gitu kan. Nah juga kebanyakan kenapa sih sering dengerin musik nggak pinter-pinter listeningnya, karena menikmati tone nadanya ya, menikmati hentakan alat musiknya, tapi tidak menghayati artinya, ya maknanya, bahkan bukan hanya arti literally hanya translate-nya ya, tetapi makna dari apa yang ada di lagu itu kalian nggak meresapi gitu. Or you like watching movies, ya kalian suka nonton film-film barat nih, kok saya nggak pinter-pinter ya? Oke, karena ya kemungkinan besar ya, saya nggak kalimat hipotesis saya adalah kenapa kalian nggak pinter-pinter? Karena memang mostly kita kalau misalkan terbiasa nonton film dengan subtitle susah ya kemungkinan kita kecil untuk bisa bagus listening skill mendengarkan kita itu ya susah untuk bisa pinter dengerin gitu. Nah oleh karena itu teman-teman, if you like watching movies, please turn off the subtitle. Nggak paham Pak, iya nggak apa-apa. Oke. Awalnya memang akan tidak paham gitu kan. Or at least if you want to enjoy YouTube ya, suka nonton vlog orang-orang barat misalkan, ya just turn off the subtitle-nya ya, subtitle di YouTube-nya silakan dimatikan. Buat apa? Make sure you can listen it very easily. Dan teman-teman, for your information, kalau kalian sudah film, kalian nggak usah mikir lagi, then you can understand.
like 100% saya yakin banget kalau soal TOEFL aja itu pasti kalian bisa jawab. Karena soal TOEFL itu jauh lebih jauh lebih pelan, tapi jelas lebih pelan daripada yang film. Oke. Kalian kalau udah terbiasa dengerin film, itu rasanya udah kayak pelan banget gitu ya ngomongnya ketika tes TOEFL ataupun IELTS. Nah, tapi ini karena kita fokus TOEFL, maka film-film yang mungkin relate adalah film-film Amerika. Nah, bagusnya, fortunately adalah banyak banget film Amerika yang bisa banget kalian tonton. Ya, banyak banget film Amerika yang bisa kalian tonton. Karena kan banyak film-film bagus dari Amerika. Nah, kecuali teman-teman mau tes IELTS misalkan, once you want to join IELTS test, mungkin kalian akan tidak familiar karena listening yang akan kalian dengar adalah British English. Nah, maka kalian harus nonton sering mungkin kayak Harry Potter, Lord of the Rings, Sherlock Holmes misalkan. Nah, jadi itu ya grade-nya. Okay. Next, bagaimana kalau misalkan dengan structure? Structure itu adalah latihan penguasaan kita terhadap struktur bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang kita alami. Nah, untuk structure sebenarnya apa sih gunanya structure itu? Structure adalah membantu kita untuk lebih paham dari konteks bahasa. Misalkan di tesisnya misalkan. Dengan tahu tesis kita tahu kapan itu terjadi dan urutannya seperti apa. Oke. Nah, sebenarnya idealnya teman-teman kalau mau pintar di structure maka kalian harus tahu aturannya dulu baru ngejudge. Sama kayak misalkan ini ada hakim nih. Hakim itu baru bisa sidang dengan baik gitu, menyidang orang, menentuin salah benarnya kalau dia tahu undang-undangnya gitu. Nah, structure juga polanya sama. Structure itu adalah undang-undang bahasa gitu. Yang kita mau nyalahin atau enggak itu tidak bisa. Makanya di situ ada istilahnya ya dalam TOEFL ada structure and written expression. Structure itu biasanya kalian masih opsi ya. Opsinya adalah masih jawabnya ABCD yang biasa lah, opsi ABC biasa. Tapi ada juga error recognition ya. Nanti di TOEFL itu ada yang di garis bawah ya. Kalian saya kira udah pernah tahu lah. Jadi ada opsinya itu yang di underline, nah ABCD-nya. Nah, kalian yang disuruh pilih yang salah yang mana gitu kan. Ya, harus nentuin yang salah yang mana. Nah, untuk tahu salahnya yang mana ya kalian harus tahu rules-nya sebenarnya. Ini a bit complicated. Cukup ini juga. Tetapi bagusnya adalah ketika kalian tahu rules-nya, structure itu jadi sangat-sangat gampang banget dan bisa ada banyak cara cepat untuk mengerjakannya. Gitu. Untuk reading teman-teman, untuk reading itu di situ yang dites adalah reading comprehension. Kebanyakan kita kejebak dengan translating ya, menerjemahkan reading. Nah, kalau kalian terpaku atau terjebak dengan menerjemahkan reading, wah itu bahaya. Apa bahayanya? Kalian akan bergantung dengan translating terus. Dan kalian bisa ngadat ketika ngerjain. Kenapa? Karena memang teksnya panjang kan kalau di TOEFL. Kayak untuk 10 soal satu teks misalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus mencari, memahami tanpa harus tahu artinya satu-satu. Makanya dibilang comprehension. Ya, itu comprehension itu penting banget. Jadi contoh misalkan ada orang ngomong ya, misalkan ada orang tidak tahu bahasa Indonesia, ada orang ngomong hari ini jam 9 pagi saya pergi ke restoran dan saya makan menu favorit di restoran itu. Nah, kalau orang itu ya, orang yang tidak tahu bahasa Indonesia hanya taunya mungkin makan di restoran favorit, paling tidak udah tahu intinya adalah kalimat tadi intinya adalah makan di restoran favorit. That's all gitu. Jadi tidak perlu teman-teman harus tahu every single words gitu. Nah, makanya teman-teman kalau di SMP, SMA lah at least itu kalian belajar jenis-jenis kalimat, ada main idea, ada supporting idea. Ya, makanya ada membaca cepat, ada skimming, ada scanning gitu. Nah, itu tujuannya adalah kita memahami tanpa harus mengetahui satu-satu. Nah, caranya gimana? Ya harus sering-sering baca, harus sering-sering latihan. Memang this is the idea. Ini it was classic, yes. Itu juga ya ini memang klasik. Enggak ada ini. But that's okay. That works gitu. Itu yang berhasil memang. Jadi memang tips ini kayak kuno Pak. Iya, memang kayak gitu. Jadi ada banyak tips trik kayak skimming, scanning, tetapi tanpa kalian banyak praktek, ya itu susah gitu. Tetap akan sulit untuk bisa keep up dengan teks yang banyak dan familiaritas tentunya juga dengan kalian harus baca banyak berbagai jenis bacaan ya, karena nanti ketika TOEFL
teksnya itu ada yang memang educational ya, professional fit yang educational, ada juga yang non itu, yang ada pop culture dan sebagainya, ada teknologi kadang juga. Nah makanya di samping tips and triknya, fundamentalnya adalah kita harus tetap belajar, kita harus tetap belajar yang fundamental kayak ya baca banyak, ya dengerin sering-sering. Oke, nanti memang ada tips and trick untuk menjawab. Bahkan kalau di listening misalkan kita udah nggak tahu sama sekali, itu masih bisa kejawab. Iya memang. Tapi kita tidak bisa ngandalin yang tips tips trik seperti itu, karena memang itu adalah jalan terakhir yang nggak ideal gitu kan. Nah kalau bisa ideal, ngapain cari jalan yang shortcut seperti itu. Oke, saya kira itu teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Kita hanya punya waktu 5 menit lagi. Zoom-nya akan berakhir. Oke, any question, kita santai aja lah. Kalau pertanyaan silakan. Oke, sambil mungkin kalian screenshot juga biar ini ya, biar nanti kalau ada yang miss kalian bisa komplain. Sir, I want to ask something, sir. Oh, sure. Ziad ya? Yeah, about structure, sir. Itu we must have skill about grammar to answer the structure or not, sir? Okay, yeah. As I told you previously that to answer the structure correctly, yeah, you have to master grammar, yeah, or the rules, ya. Yeah. Jadi gini deh, saya tanya, kalian, ya, misalkan si Z ini, boleh nggak tinggal serumah sama Anissa sekarang? Boleh. Kata siapa? Ngawur aja. Kalau udah nikah gitu kan. Oke. Nah, ya, orang yang bukan muhrim gitu kan, itu nggak boleh gitu kan, nggak boleh tinggal serumah, nggak boleh berzina misalkan, contohnya kayak gitu. Nah, di mana di Islam gitu kan? I don't know other religion ya. Karena rules-nya kita adalah Al-Qur'an, dan kita tahu di Al-Qur'an dilarang berzina misalkan. Maka sehingga orang kayak gitu tidak diperbolehkan atas dasar apa? Atas dasar itu gitu. Nah, misalkan kita bilang you is handsome misalkan kayak gitu ya, contoh gitu Zed. Itu benar atau salah? Oke. Oh salah, tahu dari mana? Ya grammarnya you are. Oke. You, we sama they itu are to be-nya, Pak. Nah, harus tahu rules-nya kayak gitu loh maksudnya. Ya. Apakah nah justru gini, pertanyaannya adalah apakah ketika structure kita harus tahu artinya? Enggak harus. Itu enaknya ya. Ketika di structure misalkan ada kata ridiculous. Oke, ridiculous itu aneh ya, menjijikan misalnya. Kita nggak tahu tuh ridiculous itu apa artinya. Tetapi ada bilang you is ridiculous. Itu salah gitu is-nya. Bodoh amat kita tahu ridiculous itu artinya apa. Tetapi secara grammatically itu salah gitu kan. Nah itu gunanya grammar adalah relate to the rules gitu kan, aturan-aturan. Gitu, aturan-aturan. Jadi apakah harus tahu? Ya harusnya tahu. Karena kita tidak bisa menentukan ini benar atau salah tanpa tahu aturan standarnya gitu kan. Ya saya kira gitu. Ya, misalkan di Unisma ya kalau offline nggak boleh pakai yang cewek, nggak boleh pakai pakaian ketat atau bolong-bolong gitu kan. Kenapa? Biasanya di lift tuh ada di situ dikasih ini nggak boleh, yang cowok nggak boleh pakai yang bolong-bolong, yang cewek nggak boleh ketat-ketat. Nah ada rules-nya gitu. Sehingga apapun yang dilakukan ya sesuai dengan aturan itu. Sama ada grammar bahasa Inggris ya kita bisa nentuin benar atau salahnya gimana kalau nggak tahu aturannya gitu. Maka harus tahu aturan dulu dan kita bisa ngejudge kayak gitu. Nah caranya gimana? Apakah harus belajar grammar dulu? Nggak harus. Caranya adalah bisa langsung dari soal. Kalian latihan soal, di situ ada pembahasan misalnya kan, oh dari soal dulu baru cari grammarnya. Boleh kayak gitu. Artinya nggak dari nol. Itu lebih cepat sih. Jadi kita tahu common question yang keluar kayak gimana, itu grammar itu aja gitu. Misalkan tentang misalkan yang keluar contohnya misalkan ya, di situ yang keluar noun clause misalkan yang sering keluar ya di dalam, ya udah belajari noun clause aja, nggak ngefek itu. Misalkan tentang to be is MR ya nggak apa-apa, misalkan nggak keluar masalah itu ya nggak dipelajari juga nggak apa-apa gitu. Jadi bisa berangkat dari soal sehingga nanti yang paling keluar model soal kayak apa. Nah makanya mungkin kalau kalian pernah tahu ya kan yang ditawarin training TOEFL ya sebenarnya sama lah kayak bahasa Inggris yang kalian pelajari ketika SMP SMA.
SD gitu. Tetapi kan kalau di training TOEFL itu dia biasanya berangkat dari soalnya apa dibahas, sehingga kita terbiasa menghadapi soal-soal dengan berbagai jenis yang ada. Gitu ya Zed ya. Oke. Thank you, sir. Anytime. Oke, my pleasure. Well, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa lanjut lagi di chat juga akan saya balas. Kebetulan nih tinggal kurang dari 1 menit ya. Zoom-nya, dan ini sudah saya record, insya Allah juga nanti saya share juga ke teman-teman biar kalau ada yang lupa bisa dipelajari ulang. Okay, well guys, thank you very much for your attention. So hopefully we can meet again ya, another occasion. I don't know where, but hopefully we still keep in touch ya, even after the class. Okay, see you. Saya kira ini aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Waalaikumsalam.